tahun, saya ingin menegaskan bahwa Bani Alawi adalah sadah keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir melalui anaknya bernama Abdullah yang dikenal juga dengan Ubaidillah. Keabsahan nasab sadah Bani Alawi secara fikih, ilmu, berbagai fakta sejarah, serta takrir para ulama nasab telah menjadi kemasyhuran, syuhrah selama berabad-abad lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fa ya ibadallah, saudaraku sekalian dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hari ini semua dalam keadaan baik, tiada kurang satu apapun. Sengaja saya silaturahim melalui media sosial hari ini, hari Kamis 17 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1445 Hijriah. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan berkaitan dengan surat yang saya terima melalui sekretaris saya sebagai bentuk penjelasan saja barangkali ya. Pertama, langsung saja kita mulai. Gus katanya sebagai pecinta ilmu mestinya tidak memihak satu dengan yang lainnya dan tidak memojokkan. Ini mungkin pertanyaannya berkaitan dengan masalah nasab ya. Saya dari awal katakan, saya ini suka ilmu, pecinta ilmu. Karena saya ini bodoh, jadi pengen jadi orang pinter. Bisa difahami ya. Karena itulah maka hasanah ilmu yang dibawa oleh Kiai Imaduddin itu pun kami kaji kembali kebenarannya, sehingga kitab-kitab nasab yang mungkin sudah tertidur selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun akhirnya dibuka-buka kembali, rame sekarang di media sosial. Begitu ceritanya. Lalu bertemulah saya dengan beliau pada acara Gotraswala di Pendakerep 30 Juli beberapa waktu yang lalu. Awalnya juga tidak serta-merta kita langsung satu hati, satu kata, sepakat seia sekata. Enggak, ini pun melalui proses yang panjang. Bahkan setelah ketemu beliau pun kami juga mendengarkan dari beliau, kami juga mendengarkan dari saudara-saudara kami yang lain di Aceh. Berdasarkan beberapa hal yang kami juga sama-sama kaji sebelumnya, maka memang keputusannya saya sepakat bahwasanya Ba'alawi silsilahnya sampai Rasulullah SAW adalah mukhtalafun fih. Ini sebetulnya tidak memihak siapapun. Ini keputusan yang menurut saya sangat bijak. Tidak membenarkan 100% kepada Kiai Imaduddin, juga tidak membenarkan 100% kepada pihak lain yang dimaksud. Kemudian yang berkaitan dengan memojokkan, saya tidak memojokkan siapapun. Video yang kemarin diunggah oleh beberapa kawan-kawan kita yang berkaitan dengan kitab Al-Qurar, itu saya sampaikan apa adanya. Pada halaman yang kami maksud, 108 ada, 112 ada, 115 ada, 117 ada kalau tidak salah. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang saya malah dusta. Kalau lebih juga nanti jadi manipulasi. Tidak, apa adanya kami sampaikan. Adapun rasa kasihan yang kami maksudkan kepada Bani Alawi sampai hari ini adalah ketika saya melihat video yang dikasihkan oleh sekretaris saya tentang seseorang dari Bani Alawi, Fulan bin Fulan, yang membuat video yang isinya memang salah satunya adalah skenario yang dia bikin.
Kalau mau orang-orang Indonesia memulangkan saya, mengusir saya. Nah itu menurut saya ini sesuatu yang memang gak wajar. Kenapa itu dibikin? Sehingga saya melihat dari segi psikologi, kayaknya ini ada yang gak pas. Ya kalau tidak boleh dibilang stres, ada sesuatu saja yang kurang pas. Sehingga video yang harusnya tidak ada menjadi ada. Tidak harus ada. Sebab tidak ada satupun di antara siapapun yang saya lihat sampai hari ini bermaksud untuk mengusir siapapun. Tidak ya. Jadi sebetulnya kalau sering dibahas, saya malah kasihan. Kasihan tuh bukan apa-apa. Satu, salah 100% belum tentu, benar 100% juga belum tentu. Tapi kan yang hari ini terjadi di medsos kan dibully habis-habisan mereka. Jadi kalau kita bahas lagi, ya habis waktu kita untuk bahas sesuatu yang memang masih debatable. Makanya disebut dengan mukhtalafun fi. Karena mukhtalafun fi, maka kewajiban bagi orang yang merasa dirinya kurang berkenan untuk menunjukkan bukti-bukti kuat sehingga hujahnya bisa mengalahkan hujah yang diputuskan di bedak kerep yang tadinya diragukan menjadi sahih. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya, Gus di video yang berkaitan dengan kitab Al-Ghurar disebut sebagai dusta. Ya tunjukkan saja dustanya di mana. Sekali lagi kan kitabnya jelas, halamannya jelas. Referensinya saja yang tidak Gus sebutkan. Ya waktunya habis dong kalau menyebutkan bla 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 bla. Itu adalah ranah beliau yang kira-kira merasa kurang nyaman dengan video begitu. Sehingga hasanah ilmu itu terus berkembang. Itu ya kalau mau merasa kurang lengkap ya dilengkapi oleh beliau saja. Tidak ada yang salah itu. Tidak ada yang salah. Yang kami sampaikan tidak mengurangi, tidak menambahkan. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Kalau masalah referensinya kurang kuat, monggo diperkuat saja. Yang pasti yang kami bahas ini adalah kitab nasab, bukan kitab sejarah. Semua penulisnya ahli nasab, bukan ahli sejarah. Pertanyaan berikutnya adalah, saya dengar dulu Gus pernah memiliki surat yang menunjukkan tentang keabsahan dzurriyyah Nabi dari seseorang yang ada di Iran. Memang dulu kalau tidak salah pernah kita sampaikan ya. Pernah kita sampaikan. Dan kalau tidak salah juga pernah diupload belum? Suratnya yang dari Syekh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i belum ya? Belum. Hari ini kita upload. Sekarang kita upload ya. Kita akan upload, saya akan bacakan. Saya pernah menerima surat dari Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Beliau termasuk pentahqiq ilmu nasab, kitab-kitab nasab ya. Salah satunya yang pernah beliau tahqiq adalah kitab Umdah At-Thalib, dan juga ada kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Beliau ini salah satu murid daripada Ayatullah Sayyid Muhammad Mar'ashi. Ini perlu kami sampaikan, bukan berarti saya membela A, membela B. Saya tidak membela A, tidak membela B. Tidak serta membenarkan si A, tidak serta menyalahkan si B. Saya adalah sebagai pencipta ilmu. Sebagai pencipta ilmu, maka hasanah ilmu apapun, termasuk ilmu yang datang ini, suratnya dari Iran, ini pun akan saya bacakan. Kenapa demikian? Supaya rame dunia ini, daripada diramaikan dengan hal-hal yang tidak ada nilai positifnya. Kalau diramaikan dengan hasanah ilmu kan rame. Dan saya senang itu. Jangankan ilmu hal, ilmu nasab, ilmu macam-macam. Ilmu-ilmu tentang, apa itu kemarin saya dikasih oleh sekretaris, bagaimana cara membuka motor yang sudah dikunci dengan menggunakan kantong empat. Itu saja saya pelajari, karena bagi saya itu adalah ilmu. Apalagi ini ilmu-ilmu tentang nasab, ya, yang cukup perlu untuk difahami oleh semua pihak. Silakan di close suratnya. Akan kita bacakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah kami bacakan, monggo direspon, ditimbang-timbang keputusannya bagaimana jenengan semua. Bukan bagaimana saya. Dah saya mah, tak ulangi lagi. Bersama sepakat terhadap apa yang disampaikan Kiai Majuddin, bahkan bersama-sama memutuskan tentang mukhtalafun fih,
atas nasab Alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibana Abil Qasim, dan seterusnya supaya ringkas. Akhir-akhir ini telah sampai kepada kami informasi mengenai adanya keraguan atau pengingkaran terhadap nasab Saddah Bani Alawi. Keraguan dan pengingkaran ini disampaikan oleh kalangan yang berminat dengan ilmu nasab maupun kalangan pelajar agama yang memiliki pengaruh di media sosial. Alasan keraguan dan pengingkaran tersebut karena tidak tertulisnya anak-anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah dan Ubaidillah dalam beberapa kitab nasab sejamannya dan beberapa abad setelahnya hingga abad ke-8 Hijriah. Sebagai peneliti dan pentahqiq turut ilmu nasab Islam yang telah meneliti dan menulis di bidang ini selama puluhan tahun, saya ingin menegaskan bahwa Bani Alawi adalah sadah keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir melalui anaknya bernama Abdullah yang dikenal juga dengan Ubaidillah. Keabsahan nasab sadah Bani Alawi secara fikih, ilmu, berbagai fakta sejarah, serta takrir para ulama nasab telah menjadi kemasyhuran, syuhrah selama berabad-abad lamanya. Masalah tidak tertulisnya salah satu anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah atau Ubaidillah tidak menafikan keberadaannya, dan hal seperti ini adalah satu hal yang lazim ditemui di beberapa kitab nasab yang ditulis di masa-masa awal penyusunan kitab-kitab nasab, terutama sejumlah faktor yang menyebabkan tidak tertulisnya nama seseorang dalam kitab nasab. Di antaranya adalah situasi sosial politik saat itu, atau tidak sampainya informasi nama kepada penulis, yang dimaksud penulis nasab tentunya ya, di zaman tersebut karena jarak yang jauh atau daerah di mana mereka berhijrah. Dalam kasus Abdullah Ubaidillah yang dimaksud, jelas terlihat bahwa hijrahnya ke wilayah yang berbeda dengan wilayah para penulis nasab awal yang umumnya berada di Irak maupun Iran menyebabkan nama beliau tidak sampai ke para penulis nasab tersebut. Demikian takrir ini dibuat untuk memberikan kejelasan bagi yang ingin mengetahuinya dan agar menghilangkan keraguan terhadap absahnya nasab Bani Alawi yang bersambung kepada Imam Husain alaihissalam. Akhir kata, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua semakin sukses dalam menjaga kesucian dan kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dzurriyyahnya mereka yang mulia. 16 RDPS 1402, 15 Syawal 1444 Hijriah, beberapa waktu yang lalu tentunya. Nah, surat yang tadi saya baca itu ditulis oleh Sayyid Mahdi Roja'i. Beliau salah satu ahli nasab terkenal ya di Irak. Mungkin sudah mendunia namanya karena beberapa kitab pernah beliau tulis. Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teruskan pertanyaan yang berikutnya. Gus, apakah Gus adalah pencinta dzurriyyah Nabi? Saya sangat mencintai dzurriyyah Nabi. Barangkali mungkin sebelum saya lahir kali. Karena leluhur-leluhur saya sangat mencintai dzurriyyah Nabi. Yang berikutnya adalah, Gus, apakah Gus adalah dzurriyyah Nabi? Saya tidak pernah mengaku saya dzurriyyah Nabi. Jauh. Gak pantas ya, saya mah orang banyak dosa dan maksiat. Dzurriyyah wali aja juga rasanya tidak pantas. Yang pasti saya hari ini adalah Rois Am, pengurus besar Forum Silaturahim Dzurriyyah Wali Songo. Itu yang sudah pasti. Yang pasti saya adalah Ketua DPW Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Jawa Barat. Itu yang sudah pasti.
Yang pasti saya mengurus, mendidik anak-anak di pesantren saya, Darul Ma'rifah. Itu sudah pasti. Ya. Terima kasih ini atas pertanyaannya. Masih ada lagi nggak selain ini? Tidak ada. Mudah-mudahan saja apa yang kami sampaikan ini tidak menjadikan a priori bagi siapapun. Sekali lagi, saya tidak punya sedikit pun maksud untuk menyakiti hati, apalagi menistakan, apalagi membenci. Bahasa dari mana itu? Saya paling tidak suka dengan bahasa itu. Karena dari dulu saya dididik bukan untuk membenci orang lain, apalagi menistakan dengan kata-kata. Masya Allah. Hati-hati, karena kami yakini dari dulu sampai sekarang, dari sini semua bisa bermula. Kebaikan dari sini, kejahatan dari sini, orang tersinggung dari sini, orang bahagia bisa juga dari sini. Dan ini adalah salah satu daripada nilai kehormatan kita. Hati-hati, jaga, boleh membenci, tapi tidak boleh mencaci maki, menghinakan. Terus yang berikutnya apa lagi nih? Kalau nggak ada, saya rasa cukup sampai di sini. Sekali lagi, ini adalah hasanah ilmu. Tidak ada yang salah dengan hasanah ilmu. Termasuk tadi, maaf tak ulang lagi, bagaimana saya sampaikan surat yang saya terima dari salah seorang ahli nasab terkenal di dunia, yaitu Sayyid Mahdi Roja'i, berasal dari Iran. Ini supaya bisa menjadi hasanah ilmu pengetahuan, tidak kurang, tidak lebih. Saya mah kurang berkenan, saya mah kurang puas. Manusia tidak bisa memuaskan manusia. Saya kurang pas, kita tidak bisa pas atau tidak pasnya. Ini yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jaga hati, jaga lisan, jaga persaudaraan, jaga persatuan di dalam ukhuwah watoniyah berbangsa dan bertanah air ini. Dan ingat pula, jangan sampai kita ini terprovokasi menjadi perpecahan-perpecahan yang tidak ada berarti. Coba disimak gerak pesan kemerdekaan saya di channel YouTube yang sebelum ini. Itu pesan saya, semoga tetap semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan perjalanan umur kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Syukran wa dumtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.